Lagi-lagi nama Bea Cukai ramai jadi sorotan. Pertama, ada kasus viral pembelian sepatu dari luar negeri seharga 10 juta yang kemudian dikenakan bea masuk 31 juta rupiah, Cia. Ya, ini hingga alat bantuan belajar untuk sekolah luar biasa yang dikenakan bea masuk sampai 300 juta rupiah lebih. Seperti apa sebenarnya aturannya? Kita diskusi. Kembali ramai jadi sorotan di mana-mana. Pelayanan buruk dari Bea Cukai, mulai dari pengiriman sepatu impor seharga 10 juta rupiah kini menjadi 31 juta rupiah. Kemudian mainan robot yang ditahan sampai yang bikin ngelus dada. Ini adalah alat bantu untuk sekolah luar biasa yang dikenakan bea masuk sebesar lebih dari 300 juta rupiah. Bagaimana sebenarnya aturannya? Saya Dana Paramita, kita diskusi. Lagi-lagi, nama Bea Cukai ramai jadi sorotan. Mulai dari kasus viral pembelian sepatu dari luar negeri seharga 10 juta rupiah yang dikenakan bea masuk sebesar 31 juta rupiah. Gue beli ini sepatu, harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11 juta 500. Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, 31 juta 800. Itu perhitungan dari mana? Ada juga alat bantu belajar milik sekolah luar biasa atau SLBA, pembina tingkat nasional dari Ovatech Korea Selatan yang tertahan bea cukai sejak 18 Desember 2022. Barang ini tertahan karena ditagih hingga ratusan juta rupiah. Dan yang paling baru, ini nih, keluhan influencer yang tidak bisa melakukan review mainan robot Megatron dari Robosen. Karena produk tersebut tertahan di bea cukai akibat dikenakan $1.699 dari harga $899. Warganet pun ramai-ramai merujak bea cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai-sampai meminta Bea Cukai untuk memperbaiki kinerjanya. Nilai yang dilaporkan oleh jasa DHL lebih rendah dari harga sebenarnya. Bea Cukai melakukan koreksi untuk penghitungan bea masuknya. Dan ini mengakibatkan pembayaran denda. Pembayaran denda itu dilakukan oleh perusahaan DHL, jadi bukan oleh saudara Radika Altaf. Bea Cukai Soekarno-Hatta akan menyelesaikan pada hari Senin nanti dengan pihak sekolah luar biasa dan diharapkan ini akan selesai. Saya minta kepada Bea Cukai untuk terus bekerja sama dengan para stakeholder, karena saya sangat yakin bahwa di era digital ini banyak sekali masyarakat tentu akan memberikan masukan, feedback, dan itu sangat bermanfaat. Nah, sekarang giliran viral dan sampai harus disentil oleh Menteri Keuangan, baru deh Bea Cukai buka suara. Katanya sih ada miskomunikasi. Nah, setelah kita tahu bahwa itu barang hibah, maka kita kasih info bahwa kalau barang hibah itu pemerintah itu bisa fasilitasi, negara itu bisa fasilitasi. Untuk barang hibah, untuk kepentingan pendidikan atau sosial, ada PMK-nya mengamanatkan untuk tidak dikenakan bea masuk atau pajak dalam rangka impor. Ada regulasinya yang fasilitasi itu. Sehingga kemudian kami kasih tahu SLB, kami kasih tahu DHL, untuk kemudian dia komunikasi sama importir bahwa ini tidak. Jadi kalau kita nggak dikasih tahu sebelumnya, kita nggak ngerti bahwa barang ini hibah. Setelah kita tahu, kita malah ngasih exit. Sebenarnya jalannya bisa ke sini, bukan kemudian jalannya ke kanan. Nah, jadi sebenarnya gimana sih aturan beli barang dari luar negeri? Ketika dia barang masuk ke Indonesia, dia harus mendeklar gitu loh, Mbak. Itu barang masuk. Bahkan ketika orang luar negeri pun sudah ada tuh Pak announcement-nya begitu di bandara bahwa kewajiban orang Indonesia kalau barang masuk ke Indonesia 250 per orang, 1.000 per keluarga gitu Mbak. Jadi sudah ada gitu tadi Mbak gitu. Nah, masalahnya apakah dibeli apa hibah itu nomor 2 Mbak. Makanya itu di form itu yang harus disebutkan gitu. Memang kalau misalnya memang ini hibah, nah itu lain perhitungannya gitu loh Mbak masalahnya. Nah, kalau hibah
Harus ada surat keterangan ya Mbak gitu Mbak. Harus ada surat keterangan dari pemberi hibah, harus ada surat keterangan dari KBRI gitu loh Mbak, bahwa barang ini masuk karena alasan hibah misal gitu loh Mbak. Itu yang nggak pernah diperhatikan oleh orang Indonesia gitu loh Mbak. Nah, yang harus dipahami oleh orang Indonesia belanja barang itu invoice yang mereka bayarkan itu harus dipegang gitu loh Mbak. Karena dasarnya ada invoice gitu loh Mbak. Jadi kalau ketika kita sudah membawa barang ada invoice-nya, bea cukai itu menghormati itu tadi gitu loh Mbak. Oke, terus kalau misalkan barang ini ternyata hibah atau hadiah, apakah nantinya penerima hadiah ini harus membayar bea hingga ratusan juta rupiah? Iya, harus surat keterangan. Jadi nggak hibah. Misalnya kita membeli barang dari luar negeri, Singapura, itu kan biasa invoice itu harus kita pegang gitu loh Mbak. Tadi. Nah, ini kalau hibah harus ada keterangan dari pemberi hibah. Kalau memang dia hibah kepentingan negara, tadi ya minta keterangan dari KBRI. Karena fungsi KBRI sana juga itu, fungsi KBRI memberi kemudahan pada warga Indonesia ketika membawa barang masuk ke Indonesia gitu loh. Apakah barang bekas, contoh mantan konsulat kan dia ada pengantar dari dari kedutaan Mbak. Ini barang itu pindah gitu. Jadi bukan barang baru gitu Mbak. Jadi barang bekas pakai gitu Mbak. Termasuk hibah gitu loh Mbak. Nah, ini yang menurut saya yang kurang teredukasi masyarakat gitu loh Mbak. Seolah-olah barang hibah itu langsung pokok rata sekian juta gitu loh Mbak itu. Apakah itu hibah? Itu yang menyelenggarakan itu harus adalah importer terdaftar Mbak di bea cukai. Ada asosiasinya Kinsi gitu Mbak. Jadi nggak bisa saya perorangan ini mengatasnamakan hibah, nggak bisa Mbak. Itu aja udah salah. Jadi yang bisa menyelenggarakan importer langkah hibah itu sudah ada daftar gitu loh Mbak. Siapa-siapa saja gitu. Nah, merekanya itu importer yang terdaftar di Ginsi itu nanti ngurus itu gitu loh Mbak. Ada dokumennya. Jadi sebenarnya kalau barang hibah tersebut itu nggak langsung bawa hari ini besok, enggak. Ada proses Mbak, ada proses timeline bagaimana hibah masuk ke Indonesia gitu loh Mbak. Ada dokumen harus diisi, itu siapa yang membawanya gitu. Jadi nggak bisa perorangan gitu loh. Nah, kalau menurut pengamat kebijakan publik sih, di era disrupsi seperti saat ini, aturan bea cukai harusnya bisa menyesuaikan dengan zaman. Penanganan bea cukai itu sudah saatnya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan global dan regional gitu ya. Mungkin peraturannya sudah 15 tahun yang lalu, fokusnya adalah mencegah masyarakat melakukan penyelundupan atau semacam itu. Tapi sekarang yang disebut sebagai penyelundupan itu kan berbeda dengan di masa lalu ya. Dulu dilakukan pencegahan penyelundupan sebanyak mungkin untuk mereka adalah untuk menghindari pemungutan pajak. Nah sekarang dengan keadaan yang sekarang, kalau kita membebani barang juga terlalu banyak pajak atau apa, itu kan menurunkan taraf kompetisi kita dengan negara-negara lain gitu. Kalau memang sudah ada aturannya, seharusnya bea cukai ini bisa melaksanakan tugasnya tanpa tebang pilih. Tapi jika memang masalahnya terus kali berulang, apalagi dianggap merugikan dan diprotes oleh banyak pihak, artinya ada yang salah dong dengan aturannya, sistemnya, hingga pengawasannya. Gimana menurut kalian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.